Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Carot Triwibowo Santoso SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran akuntansi serta teman-temanku yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Amalia Luciana dengan NIM 7101420024, Halinda Sekar Khoir dengan NIM 7101420077, kemudian Raffi Safrizal Abdillah dengan NIM 7101420280, serta Arvina Agustinawati dengan NIM 7101420062 akan mempresentasikan mengenai uji reliabilitas tes. Pada uji reliabilitas tes ini akan dibahas 4 topik utama. Yang pertama, pengertian uji reliabilitas tes, pentingnya uji reliabilitas tes, cara menghitung uji reliabilitas tes secara manual, dan cara menghitung uji reliabilitas tes secara komputeris melalui aplikasi SPSS. Pengertian reliabilitas tes. Reliabilitas dapat diartikan sebagai tingkat konsistensi skor yang dicapai oleh siswa yang sama pada soal yang sama, namun dalam waktu yang berbeda. Tingkat konsistensi skor juga dapat diuji dengan siswa yang sama yang mengerjakan soal yang berbeda pada waktu yang berbeda. Pentingnya uji reliabilitas tes ini untuk mengetahui tingkat keajegan atau konsistensi soal dalam mengukur kemampuan peserta didik dalam hal memahami materi yang telah disampaikan dalam proses pembelajaran. Kemudian, untuk menguji reliabilitas tes ini dapat dilakukan dengan cara manual dan menggunakan komputer. Untuk uji reliabilitas dengan menggunakan manual dan komputer akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Amalia Luciana. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang cara-cara mencari besarnya reliabilitas. Pengujian reliabilitas instrumen ini dapat dilakukan dengan 3 teknik. Yang pertama, teknik paralel atau parallel form atau alternative form. Yang kedua, teknik ulang atau test retest. Yang ketiga adalah teknik belah dua atau split half method. Yang pertama, teknik paralel. Teknik ini disebut juga dengan teknik double test, double trial. Sejak awal, peneliti harus mampu menyusun 2 perangkat instrumen yang paralel atau ekuivalen, yaitu 2 buah instrumen yang disusun berdasarkan 1 buah kisi-kisi. Artinya, setiap butir soal dari instrumen yang satu harus dapat dicairkan pasangannya dari instrumen yang kedua. Nantinya, instrumen tersebut akan diuji cobakan semua. Setelah kedua uji coba terlaksana, maka hasil instrumen tersebut dapat dikorelasikan dengan menggunakan rumus produk momen atau korelasi persen. Yang kedua adalah teknik ulang atau teknik test retest. Disebut juga dengan teknik single test double test karena dalam teknik ulang ini menggunakan sebuah instrumen yang dites 2 kali. Hasil atau skor yang pertama dan kedua kemudian dikorelasikan untuk mengetahui besarnya indeks reliabilitas. Rumus perhitungan yang digunakan sama dengan teknik paralel, yaitu rumus korelasi persen. Menurut Aswar, reliabilitas tes retest adalah seberapa besar derajat skor tes yang konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas dapat diukur dengan menentukan hubungan antara skor hasil penyajian tes yang sama dan kepada kelompok yang sama pula, namun pada waktu yang berbeda. Pada umumnya, reliabilitas stabilitas ini menggunakan teknik ulang. Kesulitan dalam menunjukkan reliabilitas stabilitas adalah membuat asumsi bahwa sifat-sifat atau variabel yang akan diukur memang benar-benar bersifat stabil sepanjang waktu. Hal ini dikarenakan kemungkinan besar tidak ada ukuran yang andal dan valid. Dalam setiap kejadian, asumsi ini selalu ditantang dan sulit untuk mempertahankan asumsi tersebut atas dasar pijakan yang objektif.
Yang terakhir, yang ketiga adalah teknik belah dua atau split half method. Disebut juga dengan teknik single test, single trial karena peneliti hanya dapat memiliki seperangkat instrumen dan hanya diujikan satu kali. Kemudian hasilnya nanti akan dianalisis dengan cara membelah seluruh instrumen menjadi dua sama besar. Cara yang diambil untuk membelah soal dapat dilakukan dengan membelah atas dasar nomor ganjil atau genap, atau dapat juga dengan atas dasar nomor awal akhir dengan cara diundi. Menurut Aswar, reliabilitas ini diukur dengan menentukan hubungan antara dua skor paruh yang ekuivalen. Suatu tes disajikan kepada seluruh kelompok karena reliabilitas belah dua mewakili reliabilitas hanya separuh tes yang sebenarnya. Nantinya, rumus Pearman-Brown dapat digunakan untuk mengoreksi koefisien yang didapat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Herlinda. Untuk Herlinda dipersilahkan. Yang selanjutnya ada reliabilitas tes objektif. Untuk mengetahui reliabilitas tes objektif itu ada teknik belah dua. Teknik belah dua adalah teknik analisis yang digunakan dengan cara instrumen dari tes objektif dibagi menjadi dua bagian yang sama. Artinya, jumlah soal yang harus dianalisis itu berjumlah soal yang genap agar terbagi rata. Dalam teknik belah dua ini ada beberapa fungsi atau formula yang digunakan dalam menentukan koefisien dari teknik belah dua. Yang pertama itu ada formula Spermin-Drum. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan menghitung reliabilitas bagian setengah instrumen tes objektif tersebut. Rumus yang biasanya digunakan yaitu R11 dibagi 12 sama dengan N dikali sigma X1 dikali X2 dikurangi dengan sigma X1 dikali sigma X2 dibagi dengan akar dari N kali sigma X1 kuadrat dikurangi dengan sigma X1 dikuadratkan dikali dengan N dikali sigma X2 kuadrat dikurangi dengan sigma X2 dikuadratkan. Jika reliabilitas telah ditentukan, selanjutnya menghitung nilai koefisien reliabilitas dengan rumus R11 dibagi 12 sama dengan 2 dikali R dikali 11 dibagi 12 dibagi dengan 1 plus R dikali 11 dibagi 12. Keterangannya, untuk N itu banyaknya subjek, X1 adalah data belahan pertama dan X2 adalah data belahan kedua. Selanjutnya ada formula Rulon. Formula Rulon adalah perbedaan antara skor yang diperoleh subjek pada belahan pertama dengan belahan kedua. Perbedaan ini dipandang sebagai galat atau error dari instrumen tes objektif. Rumus yang digunakan yaitu R11 sama dengan 1 dikurangi SD kuadrat dibagi dengan S1 kuadrat. Dengan keterangan SD kuadrat itu adalah varian selisih atau varian difference, sedangkan S1 kuadrat itu varian total. Untuk menghitung varian difference itu SD kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikali X kuadrat dikurangi dengan X kali D pangkat 2 dibagi N dibagi dengan N. Untuk mencari S1 kuadrat atau varian total yaitu sigma X1 kuadrat dikurangi dengan X1 kuadrat dibagi N dibagi dengan N. Baik, terima kasih Mbak Herlinda. Selanjutnya yang kedua ada Flanagan. Koefisien menurut Flanagan dihitung berdasarkan pada masing-masing belahan dan varians totalnya. Rumusnya adalah R11 sama dengan 2 dikali 1 min varian skor belahan pertama ditambah varian skor belahan kedua lalu dibagi dengan varian skor total. Selanjutnya ada teknik non-belah 2. Uji reliabilitas dengan teknik ini dikembangkan oleh Kuder dan Richardson. Kemudian disebut dengan rumus KR20 dan KR21. Rumus KR20 adalah R11 sama dengan N per N-1 dikali varians dikurangi sigma PQ per varians. Selanjutnya, rumus KR21 adalah N per N-1 dikali 1 min M dikali N min M dibagi N dikali varians. Selanjutnya, ada contoh perhitungan reliabilitas menggunakan metode KR20 dan KR21. Berikut merupakan data nilai ujian mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 1 Semarang. Angka 1 menunjukkan jawaban benar, angka 0 menunjukkan jawaban salah. Cara menghitungnya adalah dengan mencari X kuadrat dan mencari PQ. P merupakan proporsi siswa yang menjawab benar, sedangkan Q merupakan proporsi siswa yang menjawab salah. Untuk mencari variansnya, menggunakan rumus sigma X kuadrat dikurangi dengan X dikuadratkan per N lalu dibagi dengan N.
Jadi variansnya adalah 463 dikurangi 65 kuadrat per 10 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 4,05. Jumlah dari perhitungan tersebut tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus KR20, yaitu R11 sama dengan 10 per 10 min 1 dikali 4,05 dikurangi 2,13 dibagi dengan 4,05. Hasilnya adalah 0,5267. Artinya soal tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang cukup karena berada di antara 0,400 sampai 0,600. Selanjutnya, untuk menghitung KR21 harus dicari min-nya dulu dengan rumus sigma X dibagi N. Jadi, min-nya adalah 65 dibagi 10 sama dengan 6,5. Untuk variansnya tadi sudah dihitung yaitu 4,05. Nilai tersebut tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus KR21, yaitu R11 sama dengan 10 per 10 min 1 dikali 1 min 6,5 dikali 10 min 6,5 per 10 kali 4,05. Hasilnya adalah 0,4870. Artinya soal tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang cukup karena berada di antara 0,400 sampai dengan 0,600. Selanjutnya ada cara menghitung reliabilitas tes secara komputeris. Dalam praktiknya, reliabilitas tidak hanya untuk soal tes, tetapi juga digunakan untuk menguji pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner, dengan maksud agar pertanyaan atau pernyataan tersebut dapat dipercaya. Untuk itu, terdapat beberapa software yang dapat digunakan untuk mencari reliabilitas secara komputeris. Salah satunya adalah SPSS. Cara untuk menghitung reliabilitas tes menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah buatlah data nilai siswa yang akan diuji reliabilitasnya di Excel seperti ini. Langkah kedua, buka software SPSS, kemudian klik menu variable view. Selanjutnya, isikan kolom name dengan soal 1 sampai dengan soal 10 atau tergantung banyaknya soal yang diuji. Lalu, baris setelah soal 10 diisi dengan skor total. Selanjutnya, klik data view, kemudian pastekan data nilai siswa yang sudah dibuat di Excel tadi. Selanjutnya, klik Analyze, pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Selanjutnya, pindahkan soal 1 sampai dengan soal 10 ke kolom Items yang berada di sebelah kanan. Caranya adalah dengan memblok soal 1 sampai dengan soal 10, kemudian klik tanda panah yang berada di tengah. Selanjutnya, pilih model alpha. Selanjutnya, klik Statistics sehingga tampak di layar Reliability Analysis Statistics. Pada bagian Descriptive for, pilih Scale if item deleted, lalu klik Continue dan OK. Dan nantinya akan keluar hasil analisis reliabilitas tes seperti ini. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa reliabilitas tes tersebut adalah 0,937. Artinya soal tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi karena berada di antara 0,800 sampai 1,00. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai uji reliabilitas tes. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.